Halo semuanya, di video ini saya akan jelaskan tentang apa itu reksadana, apa plus minusnya, dan gimana cara belinya. Sebenarnya sudah banyak video di YouTube yang menjelaskan tentang reksadana, tapi hampir semuanya sepertinya ada unsur jualannya. Maksudnya, di video-video yang sudah ada, itu kebanyakan akhirnya jualan website atau service. Biasanya yang dijual itu kayak gini, wah reksadana bisa untung 20% per tahun, ayo beli reksadana. Nah, belinya lewat tempat saya ya, klik link ini, bla 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 gitu. Nah, itu bisa jadi agak bias, karena kalau kita jelasin reksadana tapi tujuannya jualan, yang saya perhatikan itu banyak video yang tidak menjelaskan sisi minusnya, misalnya tentang biayanya, atau tentang adanya potensi kerugian di reksadana. Dan jadinya itu seperti jual janji manis aja gitu. Nah, yang saya mau coba bikin ini video yang gak pakai jualan. Benar-benar saya hanya ingin memperkenalkan ke penonton mengenai apa sih itu reksadana. Tidak hanya menjelaskan positifnya, tapi juga akan bahas potensi negatifnya. Oke, kita mulai ya. Jadi reksadana itu intinya adalah produk keuangan di mana kita dan ribuan orang lain, yaitu para investor, dalam tanda kutip, mengumpulkan dana kita jadi satu, kemudian diserahkan ke pihak lain, yaitu perusahaan yang menjadi manajer investasi, untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan lain, misalnya ke saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, jenis reksadananya itu menentukan kemana uang kita akan diinvestasikan. Di Indonesia, biasanya ada 4 jenis reksadana yang bisa ditemui. Yang pertama, itu reksadana pasar uang. Kalau kita masuk ke reksadana pasar uang kita akan diinvestasikan ke deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Lalu, ada reksadana pendapatan tetap. Untuk yang jenis ini, mayoritas uang kita akan dimasukkan ke obligasi atau surat utang. Kemudian ada reksadana saham. Untuk jenis ini uang kita 80% ke atas akan dibelikan saham. Dan keempat ada reksadana campuran. Sesuai namanya, untuk reksadana ini uang kita bisa masuk ke obligasi maupun saham dan juga deposito. Nah, kenapa kita nggak investasikan sendiri aja ke saham atau obligasi? Apa sih untungnya lewat reksadana? Kita langsung bahas di positif dan negatifnya reksadana. Kita mulai dari keuntungannya atau positifnya. Keuntungan pertama adalah adanya manajer investasi. SBI itu apa sih? Obligasi atau bonds itu apa? Beli saham gimana ya caranya? Kalau kita sebagai orang awam dan nggak bisa jawab 3 pertanyaan itu, dan nggak punya waktu juga untuk cari tahu, lebih baik kita investasi di reksadana. Karena harapannya sang manajer investasi ini, nah dia itu kan seorang profesional keuangan yang ahli dan berpengalaman ceritanya dalam berinvestasi. Jadi kita tinggal titipkan uang kita ke dia, ke mereka, dan mereka yang akan mikir caranya gimana untuk diversifikasi dan gimana caranya untuk dapat keuntungan maksimal. Jadi intinya keuntungannya, kita bisa titipkan uang kita ke orang yang ngerti cara berinvestasi dan dia yang akan mengembangkan uang kita. Keuntungan kedua itu adalah reksadana bisa dibeli eceran. Maksudnya, dengan uang yang relatif kecil, yaitu dengan 100.000, kita sudah bisa mulai beli reksadana. Coba kalau kita bandingin dengan instrumen keuangan kalau kita beli sendiri, deposito misalnya. Untuk kita bisa dapat bunga deposito tinggi yang kira-kira setara lah dengan reksadana pasar uang, itu biasanya minimal kita harus masukin uang 1 miliar. Untuk obligasi, kalau kita beli sendiri, umumnya minimal kita harus beli dalam kelipatan 5 juta atau bahkan 50 juta untuk bisa masuk ke obligasi. Lalu untuk saham, kita minimal harus masuk 1 lot atau 100 lembar gitu ya. Dan harganya itu sangat tergantung harga saham. Bisa aja 1 lembarnya itu 50.000. Dan umumnya broker pun mengharuskan minimal kita melakukan penempatan dana 5 juta untuk bisa mulai jual beli saham. Jadi keuntungan kedua ini adalah
orang-orang yang tadinya mungkin uangnya belum cukup untuk mulai investasi sendiri, kalau pakai reksadana, dia bisa masuk kecil-kecilan dari 100.000 tadi. Dan ketiga, reksadana itu bisa dijual kapan aja atau liquid. Kita bisa bandingkan dengan deposito misalnya, di mana kita harus menunggu jatuh tempo dulu baru bisa dicairkan. Kalau reksadana, kita bisa cairkan kapan saja. Nah, berikutnya kita masuk ke minusnya nih, yang jarang disebut oleh orang-orang yang jualan reksadana. Pertama, ada fee. Ingat manajer investasi tadi yang mengurus uang kita? Nah, kan pastinya kita harus bayar mereka dong. Jadi fee untuk manajer investasi itu bervariasi. Biasanya akan ada fee 2 kali. Yang pertama itu ketika kita transaksi beli reksadana. Fee-nya umumnya 1% sampai 3%. Kemudian nanti juga ada fee ketika kita jual. Itu biasanya 0,5% sampai 1%. Nah, jadi sebelum kita beli reksadana, jangan lupa untuk cek dan hitung fee-nya berapa. Kedua adalah kinerja dari manajer investasi. Jadi ini juga bisa jadi sisi minus, karena banyak juga saat-saat di mana manajer investasi yang kita pilih tidak menghasilkan kinerja yang diinginkan. Misalnya, kinerjanya kalah dibanding produk lain dari manajer investasi sebelah. Atau bahkan bisa saja reksadana saham kinerjanya bisa lebih buruk daripada indeks saham. Jadi kan sedih juga, kita udah bayar fee 2%, tapi ternyata kinerjanya kalah dibandingkan dengan indeks. Jadi sebenarnya kalau kita punya niat untuk belajar instrumen keuangan atau belajar saham, dan kita punya waktu juga untuk memantau dan melakukan, bisa jadi akan lebih baik kalau kita berinvestasi sendiri tanpa lewat reksadana. Minus lainnya adalah NAB belum settle pada saat transaksi. NAB itu adalah harga reksadana yang kita lihat di daftar reksadana atau di menu reksadana yang ada di bank misalnya. Itu adalah NAB per UP atau harga per unit reksadana. Ini dihitungnya dengan menjumlahkan total dana yang dikelola dibagi dengan total unit. Nah, NAB ini baru akan dihitung dan baru akan settle di akhir hari. Jadi, ketika kita transaksi di siang hari, kita nggak akan tahu tuh kita lagi beli atau jual di NAB harga berapa saat transaksi. Dan ini makin diperparah lagi kalau kita beli di bank. Karena kalau kita beli reksadana di bank, kita harus transaksi sebelum jam 12 siang untuk dapat NAB harga hari itu. Jadi kalau kita misalnya beli jam 3 sore, kita akan dapat NAB di hari besoknya, yang kita lebih nggak tahu lagi itu di harga berapa. Jadi untuk reksadana saham bisa aja ada perubahan harga signifikan di akhir hari yang tidak sesuai dengan prediksi kita. Misalnya kita prediksi beli di harga murah, bisa aja nanti ternyata di setengah hari terakhir harganya naik, ternyata kita beli di harga yang tidak sesuai dengan prediksi kita. Lalu sekarang kita masuk ke resikonya reksadana. Ini juga sesuatu yang penting, yang jarang disebutkan oleh orang yang jualan reksadana, tapi saya tidak masukkan resiko ke dalam daftar negatif reksadana atau daftar minus, karena resiko ini sebenarnya ada pada semua instrumen keuangan, mau reksadana, obligasi, maupun saham. Yang penting, sebelum kita masuk ke reksadana, kita harus paham resikonya. Untuk reksadana pasar uang, ini yang resikonya paling kecil, karena uang kita akan masuk ke deposito. Maka keuntungannya juga tiap tahunnya ya mirip-mirip dengan deposito. Kalau di 2017 ya rata-rata antara 4-6% per tahun. Resikonya adalah kalau tiba-tiba ekonomi Indonesia hancur, kalau kita punya deposito itu masih dijamin oleh LPS. Maksudnya kalau banknya bangkrut, LPS yang akan mengganti uang deposito kita asalkan di bawah 2 miliar. Sedangkan kalau kita uangnya di reksadana pasar uang, nah itu tidak ada tuh yang menjamin. Nah, begitu masuk ke reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran, mulai makin gede nih resikonya, karena sudah mulai ada obligasi dan saham.
berarti mulai ada resiko penurunan harga nih. Untuk reksadana pendapatan tetap dan campuran, dalam 1 tahun bisa aja keuntungannya 3 kali lipat dari deposito. Tapi karena tadi ada risiko penurunan harga, bisa aja dalam 1 tahun yang kita terima bahkan di bawah bunga deposito, tergantung harga obligasi dan harga saham. Dan terakhir, reksadana saham. Ini yang risikonya paling besar. Walaupun biasanya nggak jauh dari pergerakan indeks IHSG ya. Tapi kalau kita salah timing atau salah pilih manajer investasi, bisa aja tuh sering dalam 3 tahun kok uangnya tergerus terus, nggak pernah untung. Nah, itu resikonya. Dan reksadana saham ini yang sering ada janji seakan-akan, wah keuntungannya bakal 20% per tahun. Faktanya, reksadana terbaik aja tuh rata-rata keuntungannya 12-16% per tahun. Nah, itu yang terbaik. Yang lain itu bisa sangat bervariasi. Dalam jangka waktu 5 tahun, ada yang per tahunnya itu hanya 4% atau bahkan lebih kecil. Dan ini kan jadinya lebih kecil dari deposito. Nah, itu ada risikonya di reksadana saham. Topik berikutnya adalah gimana cara beli reksadana. Cara paling mudah beli reksadana adalah lewat bank. Mudah karena pastinya kan kita udah punya nih rekening bank. Jadi yang perlu dilakukan adalah beli reksadana lewat bank yang sama. Caranya ada 2, bisa ke cabang atau bisa online. Kalau di cabang, kita datang ke cabang, kita harus ketemu customer service atau CS, atau bisa ketemu dengan yang namanya relationship manager. Biasanya reksadana itu nggak semua cabang dan nggak semua CS bisa jual, karena perlu sertifikasi khusus. Tapi di cabang yang bisa, kita ke cabang, nanti ke CS, kita pilih reksadananya, isi formulir, nah otomatis bank akan memindahkan dana kita dari rekening ke manajer investasi. Nah, ini bisa dilakukan di bank-bank apapun, misalnya BCA dan Mandiri. Yang kedua, nah ada beberapa bank nih yang udah lebih maju nih, biasanya bank-bank yang lebih kecil. Jadi kita nggak perlu ke cabang untuk buka reksadana, tapi cukup lewat online atau lewat app di handphone. Nah, ini sangat menghemat waktu karena kita bisa transaksi dari manapun. Tapi ya, kemungkinan kita belum punya rekening nih di bank-bank kecil tersebut nih. Kita tetap harus 1 kali ke cabang untuk buka rekening, aktifin aplikasi dan aktifin reksadana. Nah, setelah itu baru kita bisa beli lewat handphone. 3 bank yang saya tahu bisa beli reksadana lewat online adalah Bank Commonwealth, yang kedua Bank Permata, dan Citibank. Itu semuanya bisa lewat online beli reksadana. Selain bank, banyak cara lain untuk beli reksadana, yaitu bisa lewat perusahaan sekuritas. Dan yang baru-baru ini bahkan bisa lewat website, seperti situs jual beli kayak Tokopedia, Bukalapak, itu sudah jualan reksadana. Atau ada website yang khusus juga buat reksadana seperti Bareksa. Tapi ribetnya adalah akan ada langkah tambahan untuk buka account di situs-situs itu. Dan setiap transaksi pastinya tetap aja akan ada step tambahan yang melibatkan rekening bank kita. Kalau nggak transfer ya pakai m-banking. Dan ada keuntungan tambahan juga kalau kita lewat sekuritas atau pemain baru kayak website-website tadi, yaitu fee-nya akan lebih rendah dari bank, bahkan bisa gratis. Sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai apa itu reksadana. Intinya kalau kita nggak punya waktu untuk belajar dan memantau obligasi dan saham, mungkin reksadana ini bisa jadi pilihan yang lebih tepat. Yang penting, kita harus pastikan bahwa kita udah tahu nih semua resiko dan semua fee yang ada sebelum kita bisa mulai beli reksadana. Tapi walaupun begitu, saya juga menyarankan setiap orang untuk sesegera mungkin mulai berinvestasi, mau itu deposito, reksadana, maupun saham. Kita harus mulai belajar dan kita harus mulai sedini mungkin. Nantinya mungkin kalau saya kepikiran gimana cara jelaskan strategi untuk reksadana, saya akan bikin video baru. Kalau ada ide atau pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.